Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan bahas tentang internet dan World Wide Web atau WWW. Ya, internet saat ini sudah sangat eh, terbiasa ya, baik dari kota sampai desa sampai pelosok-pelosok itu semuanya sudah mengenal internet. Apalagi dengan pandemi itu diwajibkan belajar dengan jarak jauh. Nah, sekarang apa sih internet itu? Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jutaan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik melalui kabel, serat optik, kabel tembaga, dan nirkabel atau WiFi. Nah, ini memungkinkan pertukaran data antara perangkat-perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol standar seperti TCP/IP. TCP/IP ini adalah standar bahasa untuk ngobrolnya di berbagai macam protokol di internet gitu ya. Nah, seperti halnya kalau misalkan dicontohkan itu ada banyak bahasa, bahasa daerah. Nah, pada saat kita berbicara antara berbagai macam bahasa daerah, misalkan orang Sunda dengan orang Jawa ngobrol, itu caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, si TCP/IP ini fungsinya seperti bahasa tersebut yang menyatukan berbagai macam protokol dan nanti supaya bisa ngobrol antara satu protokol dengan protokol yang lainnya, maka perlu yang namanya standar bahasanya itu yang namanya TCP/IP. Kemudian internet didasarkan pada konsep yang sangat terdesentralisasi yang memungkinkan berbagai organisasi, lembaga, dan individu untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa terbatas oleh batasan geografis. Terdesentralisasi itu apa? Terdesentralisasi adalah internet itu tidak terintegrasi, tapi tersebar di mana-mana. Setiap orang mempunyai eh, satu ISP dan bisa terhubung ke banyak server. Jadi kita bisa akses kemanapun yang kita mau asalkan diizinkan. Kemudian apa sih yang namanya World Wide Web atau WWW itu? Nah, adalah salah satu layanan atau aplikasi yang berjalan di atas internet. Ini adalah koleksi dokumen-dokumen hypertext yang terhubung satu sama lain dan dapat diakses melalui internet. Nah, WWW ini didasarkan pada protokol HTTP. Jadi di protokol HTTP atau singkatannya Hypertext Transfer Protocol yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menampilkan, dan mengirimkan dokumen dalam bentuk teks, gambar, video, dan multimedia lainnya. Dokumen ini sering disebut dengan halaman web dan dapat diakses melalui browser web seperti Chrome, Firefox, atau Safari atau eh, banyak browser-browser lainnya yang bisa kita gunakan melalui eh, Play Store ya. Jadi tinggal pencariannya itu ketik browser aja. Nanti akan banyak beragam macam browser. Nah, terus yang namanya HTTP yang seperti apa? HTTP itu biasanya yang biasa kita tuliskan pada URL gitu ya. Nah, sekarang komponen dari WWW itu apa? Dari komponennya itu ada server, ada client, ada URL atau singkatan dari Uniform Resource Locator, ya. Kemudian ada HTML, Hypertext Markup Language, atau ada juga HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi nanti kita akan bahas tuh apa bedanya HTTP dan HTTPS. Nah, komponen yang pertama yaitu server. Server itu adalah sebuah komputer yang menyimpan dan menyajikan halaman web kepada pengguna. Server ini dapat berupa server web, server email, server file, dan server lainnya. Jadi kalau misalkan Gmail itu servernya apa? Itu namanya server email.
Nah, sekarang kalau misalkan websitenya seperti apa, yang misalkan web IIN itu adalah server web. Kemudian ada lagi server file, itu biasanya bentuknya repository gitu ya. Ada lagi server video, kayak misalkan YouTube itu nanti videonya disimpan dalam satu server isinya video semua. Itu adalah server. Jadi server itu adalah tempat menyimpan dan menyajikan halaman web kepada pengguna. Ini gambarnya ya, ilustrasi gambarnya di sebelah kanan. Server ini seperti ini. Jadi bisa besarnya itu 2 kali lapangan bola, isinya bank-bank kayak gini ya, bank kayak gini. Jadi kalau di kampus kita itu punya 3 bank seperti ini, yang isinya untuk server web dan server jaringan. Nah, di server itu diakses oleh klien. Klien itu apa? Klien itu adalah komputer atau perangkat lain yang mengakses, menampilkan halaman web dari server menggunakan browser web. Nah, si klien ini bentuknya bisa PC, bisa eh, laptop, bisa tablet, bisa HP gitu ya. Nah, si HP ini request ke sini. Apa requestnya? Misalkan kita ketikkan info.syeikhnurjati.ac.id. Nah, itu adalah sebuah request ke sini ya. Kemudian responnya apa si server ini? Si server ini akan menampilkan halaman yang indeksnya dari info.syeikhnurjati.ac.id. Nanti akan kita bisa lihat halaman webnya. Kemudian kalau kita misalkan klik berita satu, nah itu adalah request. Klik berita satu tuh request. Nanti dia akan balikan laginya menampilkan halaman berita satu. Nah kemudian jika kita ngeklik salah satu, kemudian kita request ke sini, kalau komputernya kita lemot nanti ada prosesnya muter gitu ya. Nah itu adalah proses request. Kenapa muter-muter itu terjadi? Karena bisa jadi berbarengan banyak klien mengakses satu server. Nah itu sebabnya bagaimana kita membuat server kita itu supaya nggak lemot, ya kita bagi dengan jumlah server yang banyak, yang nantinya semua servernya terintegrasi. Nah, bagaimana kalau misalkan di Indonesia? Nah, misalkan di Indonesia itu ada website ya, misalkan kemarin itu ada e-kinerja. Dalam satu hari, seluruh PNS harus melaporkan e-kinerja. Dijamin tuh servernya down ya. Terus bagaimana cara mengatasinya supaya servernya nggak down? Ya dibagi berdasarkan cluster. Dari cluster itulah nanti dia terintegrasi dengan server utamanya. Nah mungkin mikirnya belum nyampe sana ya, sehingga kalau misalnya kita akses kinerja itu suka down. Atau misalkan bapak ibu yang bekerja di kantornya itu ngurusi server emis. Nah, kalau waktu terakhir atau waktunya deadline biasanya servernya suka ngadat gitu ya. Nah, itu dikarenakan diakses secara bersamaan oleh banyak orang. Walaupun begitu sebenarnya eh, bukan karena diakses kalau server emis ya, tapi karena jumlah data yang diuploadnya sangat banyak gitu ya. Jadinya dia eh, kita ibaratkan sebuah pipa, pipanya setengah in tapi datanya 1,5 in. Nah, maka akan terjadi antrian ya, macet gitu di sana. Oke, itu adalah klien di mana request kemudian ada respon. Kemudian tadi ada URL. URL itu adalah alamat unik yang digunakan mengidentifikasi sebuah halaman internet. Nah, contoh URL tuh seperti ini, misalkan www.syeikhnurjati.ac.id. Ini adalah nama URL. Nah, ngetiknya tuh yang di sebelah sini nih, http://www.syeikhnurjati.ac.id seperti ini ya. Nah, ini ya URL ini yang nama Syekh Nurjati ini adalah nama domain, sedangkan ACID itu nama extension. Nah, extension ini menunjukkan jati diri dari domainnya. Kalau ACID artinya akademik di Indonesia.
Kalau school ID artinya sekolah di Indonesia. Kalau misalkan .com artinya apa? Artinya website untuk komersial. .net artinya apa? Itu untuk networking. .org untuk apa? Itu untuk organisasi. Nah, itu yang nama belakangnya itu adalah nama extension, sedangkan nama Syekh Nurjati.ac.id sendiri itu adalah nama domain namanya ya. Jadi domain itu ada harganya dan harus bayar setiap tahunnya. Harganya bermacam-macam dari mulai 14.000 sampai 1,5 juta per tahunnya. Nah, sekarang kok perlu nama domain? Asalnya seperti apa? Asalnya adalah alamat IP-nya. Alamat IP itu bentuknya seperti apa? Alamat IP itu bentuknya misalkan 101.11.1.111 misalkan seperti itu. Nah, karena kita sulit untuk menghafalkan angka, maka lahirlah nama domain. Nah, domain inilah yang ditulisnya di sini namanya URL. Nah, kemudian dari URL ini nanti akses kemana? Akses ke server gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada namanya komponen lainnya HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Ini didefinisikan struktur dan tata letak konten halaman web. Jadi, yang kita lihat di halaman web itu adalah HTML ya. Dibuatnya pakai apa? Di belakangnya macam-macam. Ada yang bisa pakai PHP, ada pakai HTML murni, ada Java, ada CSS. Kemudian ada juga menggunakan Python yang nanti di-generate muncul ke kita dalam bahasa HTML gitu. Kemudian ada lagi HTTP. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara server dan klien di www. Nah, ini nih what is HTTP? HTTP request, di sini ada get ya. Ini misalkan dia request, HTTP request, kemudian HTTP respon. Nah, gitu. Responnya apa? Kadang kita ada respon error 500. Nah, itu artinya responnya servernya itu bahasa pemrograman di servernya error. Kemudian ada lagi error 400. Nah, itu artinya ada error di bagian apanya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang nggak error apa? Akan menampilkan requestnya sebagai respon gitu ya. Misalkan kita mau menampilkan profile, maka keluarnya adalah profil. Nah, itu ya. Ini bahasa requestnya dan bahasa responnya HTTP. Kemudian ada lagi HTTPS. HTTPS singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL, Security Socket Layer gitu ya, untuk melindungi privacy dan keamanan data dari pengguna. Jadi kalau misalkan ada website yang pakainya HTTP itu sama aja kunci gembok terbuka seperti ini. Kalau HTTPS seperti ini. Apa bedanya sih HTTP sama HTTPS? Kalau yang pakai HTTPS datanya itu terenkripsi. Terenkripsi itu yang seperti apa? Misalkan ada yang namanya data itu misalkan kita kirimkan sebuah pesan ya. Misalkan syeikhnurjati.ac.id. Nah, kemudian kalau misalkan protokolnya HTTP, ya data itu akan bisa terbaca. Kalau misalkan di sniping itu bisa kelihatan, oh dia request HTTP ini ya ke alamat itu. Nah, kalau misalkan HTTPS itu pada saat kita request itu dienkripsi itu sama aja diacak gitu ya. Tapi pada saat nanti diterima itu didekripsi. Jadi ada di encrypt, ada di decrypt. Jadi udah di enkripsi itu diacak, kemudian di decrypt itu dikembalikan lagi. Nah, sehingga dengan menggunakan HTTPS itu lebih aman.
Apakah berbayar? Ya, kalau yang gratisan juga ada, tapi kalau yang berbayarnya ada. Kalau yang berbayarnya itu 120.000 per tahun untuk sewa SSL. Memang SSL-nya lebih beda ya. Yang SSL yang berbayar dengan yang gratisan. Tapi kalau level data biasa itu biasanya menggunakan SSL yang biasa. Itu juga sudah cukup bagus gitu ya dibanding dengan menggunakan HTTP biasa gitu. Nah, itulah yang saya bisa jelaskan tentang internet ya. Jadi tadi kita balik lagi di komponennya itu ada server, client, URL, HTML, HTTP, dan HTTPS. Nah, tugas untuk minggu ini nanti dikumpulkan di portal itu adalah sebutkan 10 URL yang berkaitan dengan Kemenag. Oke, contohnya apa? Ya, kemenag.go.id itu bonus dikasih satu. Nah, sisanya nanti cari 9 yang lainnya. Ya, banyak yang URL yang berkaitan dengan Kemenag. Oke, saya contohkan sedikit kalau misalkan yang lainnya ya. Ini contohnya misalkan kalau soalnya 10 URL yang berkaitan dengan IAIN, IAIN Cirebon. Nah, maka jawabannya itu adalah syeikhnurjati.ac.id, kemudian info.syeikhnurjati.id, portal.syeikhnurjati.id. Nah, itu adalah 10 URL yang berkenaan dengan Syekh Nurjati. Nah, sekarang tugasnya adalah sebutkan 10 URL yang berkaitan dengan Kemenag. Biasa tugas ini digunakan sebagai bukti kehadiran, kumpulkan sesuai dengan waktu yang disediakan pada aplikasi portal. Baik, itu saja. Semoga bisa dikerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.